Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita berdiri dalam solat, lalu bertanya pelan dalam hati, mengapa solat subuh hanya 2 rakaat? Mengapa zuhur dan asyar 4 rakaat? Mengapa maghrib tidak genap hanya 3 rakaat? Dan mengapa isya kembali 4 rakaat? Pertanyaan ini sering terlintas. Namun jarang kita cari jawabannya, karena kita mengira solat hanyalah kewajiban rutin. Datang, berdiri, rukuk, sujud, lalu selesai. Padahal solat adalah pesan. Setiap rakaat menyimpan makna. Setiap perbedaan jumlah bukan tanpa alasan. Coba kita renungkan, kalau Allah mau, Dia bisa saja menjadikan semua solat sama, semua 2 rakaat, atau semua 4 rakaat. Tapi Allah tidak melakukannya, karena Allah Maha mengetahui keadaan hambanya. Allah tahu kapan manusia kuat, dan Allah tahu kapan manusia lemah. Solat tidak disusun untuk memberatkan, tapi untuk menyelamatkan. Bukan untuk menguji fisik, tapi untuk menata hati, saudaraku. Seringkali kita merasa solat itu berat, bukan karena rakaatnya terlalu banyak, tapi karena hati kita sedang jauh. Kita merasa capek, merasa sibuk, merasa tidak sempat. Padahal, yang kita butuhkan justru solat itu sendiri. Hari ini, mari kita duduk sejenak. Bukan untuk menghakimi diri, bukan untuk merasa paling benar, tapi untuk memahami rahasia kecil yang sering kita abaikan. Tentang perbedaan rakaat solat, tentang kasih sayang Allah yang tersembunyi di dalamnya, tentang betapa Allah mengenal hambanya lebih dari hamba itu mengenal dirinya sendiri. Jika setelah ini solat kita belum sempurna, itu tidak apa-apa. Yang penting kita mau memperbaiki, karena solat bukan tentang siapa yang paling cepat, bukan tentang siapa yang paling indah bacaannya. Solat adalah tentang siapa yang paling jujur di hadapan Allah. Kau hormar di Gant Semore dengan hati yang tenang, dengan niat yang lurus, untuk memahami bukan sekadar menjalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, seringkali kita terlalu fokus pada hitungan 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Kita takut salah jumlah, takut lupa, takut keliru. Itu memang penting, karena solat punya aturan. Namun ada satu hal yang sering terlewat, yaitu rasa hadir di hadapan Allah. Solat bukan sekadar rangkaian gerakan, bukan sekadar bacaan yang dihafal sejak kecil. Solat adalah pertemuan. Pertemuan antara hamba yang lemah dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Allah tidak menilai panjang pendeknya solat kita. Allah melihat hati yang menyertainya. Apakah kita benar-benar datang, atau hanya tubuh yang berdiri sementara hati entah kemana? Maka jangan heran ada orang solatnya singkat, tapi hatinya tenang. Ada pula yang solatnya lama, tapi pikirannya berkelana kemana-mana. Perbedaan rakaat mengajarkan satu hal penting. Allah memberi ruang yang cukup agar kita bisa mendekat sesuai kemampuan. Saat hati sedang ringan, 4 rakaat terasa mudah. Namun saat jiwa sedang lelah, 2 rakaat pun terasa berat. Dan Allah tahu semua itu. Itulah sebabnya solat tidak dibuat sama. Karena manusia tidak selalu sama. Kadang kuat, kadang rapuh, kadang semangat, kadang hampir menyerah. Saudaraku, jika hari ini solat terasa hambar, jangan langsung menyalahkan diri. Bisa jadi hatimu hanya butuh diingatkan. Mulailah dengan satu kesadaran kecil, bahwa setiap rakaat adalah undangan untuk mendekat, bukan tuntutan untuk memberatkan. Karena pada akhirnya, bukan jumlah rakaat yang membawa kita pulang, tapi seberapa dekat hati kita kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, subuh adalah solat dengan rakaat paling sedikit. Hanya 2 rakaat. Tidak panjang, tidak melelahkan. Namun anehnya, justru subuh sering menjadi solat yang paling berat, bukan karena rakaatnya, tapi karena waktunya. Saat subuh datang, dunia masih diam, langit masih gelap, dan kebanyakan manusia masih terlelap dalam tidurnya. Di waktu itu, tidak ada yang melihat kita bangun atau tidak. Tidak ada yang tahu kita solat atau tidak, kecuali Allah. Disinilah kejujuran diuji. Apakah kita bangun karena Allah atau hanya karena kebiasaan, atau bahkan karena takut dinilai orang lain? 2 rakaat subuh mengajarkan ketulusan, datang dalam sunyi, dikerjakan tanpa sorotan, tanpa pujian. Allah Maha mengetahui bahwa tubuh manusia masih lemah di waktu itu, maka Allah ringankan jumlah rakaatnya. Namun Allah tinggikan nilainya. Subuh bukan tentang banyaknya gerakan, tapi tentang keberanian melawan rasa malas, tentang memilih Allah saat dunia belum memanggil. Saudaraku, jika hari ini kita masih sering terlambat subuh, atau bahkan terlewat, jangan putus asa. Ingatlah, Allah tidak menunggu kesempurnaan kita. Allah menunggu usaha kita. Karena 2 rakaat subuh yang dikerjakan dengan ikhlas, lebih berat nilainya daripada banyak rakaat tanpa kesadaran. Dan di sanalah
Allah melihat siapa hambanya yang jujur. Saudaraku yang dirahmati Allah, zuhur dan asyar datang di waktu yang hampir sama. Di saat matahari tinggi, di saat aktivitas sedang ramai, di saat dunia memanggil paling keras. Pekerjaan belum selesai, urusan masih menumpuk, pikiran penuh target dan tuntutan. Lalu azan terdengar, bukan untuk menghentikan hidup, tapi untuk mengingatkan arah. 4 rakaat zuhur dan asyar bukan beban, ia adalah jeda. Jeda agar hati tidak terseret terlalu jauh. Allah tahu, di waktu itu manusia mudah lupa. Lupa waktu, lupa tujuan, bahkan lupa kepada Allah. Maka sholat dibuat lebih panjang. Bukan untuk memberatkan, tapi untuk menenangkan. 4 rakaat memberi waktu, agar pikiran yang berantakan bisa rapi kembali. Agar hati yang lelah bisa bernafas sejenak, saudaraku. Jika hari ini sholat zuhur dan asyar terasa terburu-buru, mungkin karena dunia terlalu kita kejar, bukan karena sholatnya yang panjang. Ingatlah, dunia tidak akan lari kemana-mana, tapi hati kita bisa hilang jika tidak dijaga. Zuhur dan asyar mengajarkan keseimbangan. Bekerja tapi tetap ingat Allah. Berusaha tapi tidak lupa bersujud. Karena di tengah kesibukan itulah, sholat hadir sebagai penopang jiwa. Saudaraku yang dirahmati Allah, maghrib adalah sholat yang berbeda. Rakaatnya tidak genap, hanya 3 rakaat. Seakan ada pesan yang ingin disampaikan, bahwa hidup tidak selalu rapi, tidak selalu sempurna, dan tidak selalu sesuai rencana. Maghrib datang saat matahari tenggelam, cahaya perlahan menghilang, siang berpamitan, malam mulai mengambil alih. Ini adalah waktu peralihan, dan manusia diingatkan bahwa waktu juga sedang berpindah. 3 rakaat maghrib mengajarkan kesadaran bahwa hari ini hampir selesai. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita lalaikan? Allah tidak memanjangkan maghrib karena tubuh mulai lelah, karena jiwa butuh tenang, bukan dipaksa. Maghrib mengajak kita berhenti sejenak, bukan untuk menghitung kesuksesan, tapi untuk mensyukuri kesempatan. Saudaraku, jika hari ini maghrib terasa singkat, itu bukan karena sholatnya sedikit, tapi karena waktunya mengingatkan kita bahwa hidup ini sementara, bahwa terang bisa gelap kapan saja, dan bahwa sebelum malam menutup segalanya, ada sujud yang harus ditunaikan. Maghrib mengajarkan satu hal penting, mensyukuri hari sebelum hari itu benar-benar berlalu. Saudaraku yang dirahmati Allah, Isya datang ketika malam benar-benar turun, saat tubuh mulai lelah, saat pikiran ingin beristirahat, dan mata mulai berat untuk terbuka. Di waktu itu, banyak orang memilih menunda, bahkan ada yang lupa, karena merasa hari sudah selesai. Padahal justru disitulah Isya hadir, sebagai penutup, sebagai tanda penyerahan. 4 rakaat Isya mengajarkan keteguhan, bahwa sebelum tidur, ada hak Allah yang harus ditunaikan. Allah tahu, di malam hari tenaga sudah berkurang. Namun Allah tetap memberi 4 rakaat, bukan untuk memberatkan, tapi untuk melatih kesungguhan. Isya bukan tentang seberapa kuat tubuh kita, tapi seberapa besar komitmen kita, saudaraku. Sholat Isya sering dikerjakan cepat, karena ingin segera beristirahat, itu manusiawi. Namun jangan sampai Isya hanya menjadi formalitas, karena Isya adalah penyerahan diri, menitipkan semua lelah, menyerahkan semua urusan. 4 rakaat Isya seakan berkata, selesaikan dulu urusanmu dengan Allah, baru setelah itu istirahatlah dengan tenang. Karena tidur setelah Isya, dengan sholat yang sadar, lebih menenangkan jiwa. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah, mudah lelah, mudah lupa, dan mudah tergoda. Allah mengetahui semua itu, bahkan sebelum kita menyadarinya. Karena itulah sholat tidak dibuat sama, tidak disamakan jumlahnya, tidak diseragamkan waktunya. Ada sholat yang singkat, ada yang lebih panjang, ada yang datang saat kita kuat, ada yang datang saat kita lemah. Semua itu bukan kebetulan, itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Allah tidak ingin kita terbebani, Allah ingin kita bertahan, Allah ingin kita istiqamah. Saudaraku, jika semua sholat dibuat panjang, mungkin banyak yang menyerah. Jika semua sholat dibuat singkat, mungkin hati kita tidak cukup terjaga. Maka Allah susun dengan sempurna, agar manusia bisa tetap dekat, tanpa merasa tertekan. Sholat bukan ujian kekuatan fisik. Sholat adalah pengakuan kelemahan, bahwa kita butuh Allah setiap waktu, dan di sanalah rahasianya. Allah menyesuaikan ibadah, agar manusia tidak menjauh, tapi justru semakin pulang. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami perbedaan rakaat sholat, semoga kita sadar bahwa semua itu bukan tanpa alasan. Allah tidak sedang membebani, Allah sedang menjaga. Jika hari ini sholat terasa berat, bukan karena jumlah rakaatnya, tapi karena hati kita sedang lelah, dan itu wajar karena manusia memang begitu. Namun jangan berhenti, jangan menjauh.
Datanglah apa adanya, 1 rakaat dengan kesadaran, lebih Allah cintai, daripada banyak rakaat tanpa kehadiran hati saudaraku. Solat bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang mau terus kembali. Jika selama ini kita lalai, masih sering terburu-buru, masih sering menunda, hari ini mari perbaiki perlahan. Tidak perlu sempurna, yang penting istiqamah. Karena perbedaan rakaat solat adalah bukti bahwa Allah Maha mengerti keadaan hambanya. Dan selama kita masih mau bersujud, pintu Allah tidak pernah tertutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.